Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi XBRL. Nah, apa itu sih XBRL? Jadi, XBRL itu adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Dalam bahasa yang gampang, XBRL seperti bahasa komputer untuk laporan keuangan. Jadi, kalau sebelumnya laporan ini dibuat di Word, Excel, ataupun PDF, dan harus dibaca manual seperti satu persatu, nah, dengan XBRL, laporan dibuat dalam format yang bisa langsung dipahami oleh sistem komputer. Kenapa sih XBRL itu diperlukan? Jadi, XBRL diperlukan karena dunia keuangan itu penuh dengan angka dan dokumen. Jadi, bayangkan saja satu perusahaan bisa punya belasan laporan dengan setahun. Kalau semua itu harus dicek satu persatu secara manual, akan memakan waktu dengan lama dan rawan kesalahan. Jadi dengan XBRL komputer bisa membantu baca dan menganalisis data, juga bisa dibandingkan antar perusahaan, tidak perlu mengetik ulang. Terus juga informasi lebih mudah dibagikan dan dipahami. Terus siapa aja sih yang pakai XBRL? Biasanya yaitu perusahaan. Jadi perusahaan bisa bikin laporan cukup satu kali dan bisa dikirim ke banyak pihak. Lalu investor atau analis juga biasanya menggunakan XBRL. Jadi bisa mengakses data dengan cepat dan dibandingkan antar perusahaan. Terus regulator seperti OJK dan BI bisa memantau semua perusahaan secara efisien. Terus penyedia software dan data juga biasanya menggunakan XBRL yang bisa menggunakan untuk aplikasi analis dan pelaporan. Untuk cara kerja XBRL yaitu XBRL menggunakan sistem tagging atau pendataan data. Jadi setiap bagian laporan keuangan diberi tag supaya komputer tahu mana aset, mana pendapatan, mana laba bersih. Nah, tag-tag ini adalah sudah distandarkan secara global. Jadi investor dari Jepang, Amerika ataupun Indonesia bisa membaca data yang sama dengan cara yang sama. Terus komponen utama XBRL yang pertama ada taksonomi, yaitu kamus istilah keuangan yang disusun oleh BEI, misalnya pendapatan, aset, lancar, dan lain-lain. Yang kedua, intense dokumen, yaitu dokumen laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tag XBRL. Yang ketiga, user, yaitu orang yang membaca data tersebut seperti investor ataupun regulator. Untuk investasi di Indonesia, BEI, Bursa Efek Indonesia sudah mempunyai sistem bernama IDX.net. Ini adalah platform untuk pelaporan elektronik bagi perusahaan publik. Sejak 2009 sudah digunakannya dan sekarang sedang dikembangkan untuk mendukung format XBRL yang tujuannya yaitu memudahkan perusahaan melapor, mempercepat analisis regulator, memberikan data yang lebih transparan dan bisa dipercayai oleh publik. Tetapi masalah sebelum XBRL ada sebelumnya. Jadi pelaporan keuangan juga banyak masalah seperti format laporan tidak standar, harus diketik ulang, validasi masih manual, tidak bisa dibandingkan antara perusahaan dengan mudah, dan juga susah dianalisis secara digital. Tetapi ada juga manfaat dari XBRL secara umum. Yang pertama, bisa membuat pelaporan keuangan lebih efisien, mengurangi kesalahan input data, memudahkan investor internasional dalam memahami laporan, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat, mempercepat distribusi informasi ke publik, dan memudahkan analisis dan visualisasi data secara otomatis. Terus apa itu sih taksonomi? Jadi taksonomi di XBRL seperti kamus digital yang menyusun. Yang pertama, menyusun daftar akun-akun keuangan. Yang kedua, hubungan antar akun, misalnya total aset sama dengan aset lancar ditambah tidak lancar. Terus format pelaporannya untuk di setiap industri. Di Indonesia, IDX taksonomi dibagi berdasarkan sektor seperti properti, infrastruktur, syariah, asuransi, pembiayaan, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya contoh proses dengan XBRL. Yang pertama, ada regulator atau seperti BEI buat taksonomi. Yang kedua, perusahaan buat laporan dengan format XBRL. Yang ketiga, investor atau OJK membaca dan menganalisis langsung dari laporan itu tanpa perlu diketik ulang. Terus, validasi otomatis dalam XBRL. XBRL bisa mengecek laporan secara otomatis, misalnya yang pertama, existential validation, yang memastikan akun penting seperti total aset, yaitu itu harus ada. Terus yang kedua, assertion validation, yang mengecek kalau antar laporan saling cocok, misalnya nilai kas di neraca sama dengan di laporan arus kas. Terus XBRL juga sudah ada di dunia. XBRL sudah digunakan secara luas di berbagai negara termasuk di Jepang, Amerika, Inggris, Cina, dan sekarang di Indonesia lagi dikembangkan. Jadi, XBRL adalah masa depan pelaporan keuangan digital. Dengan XBRL, semua informasi jadi lebih cepat, lebih akurat, lebih transparan, dan juga lebih mudah diproses oleh sistem. XBRL bukanlah software baru, bukan juga standar akuntansi baru, tapi XBRL adalah cara baru dalam menyampaikan laporan keuangan yang lebih modern, lebih cerdas, dan lebih efisien. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.